Guys, perkenalkan nama saya Liliana Epifania Tamela, NPM 22210005. Saya mahasiswa Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Baik, di sini saya telah mereview sebuah buku yang ditulis oleh Toto Mardikanto dengan judul Komunikasi Pembangunan. Bab 1 membahas mengenai hakikat pembangunan dalam komunikasi. Istilah pembangunan yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia semakin berkembang sebagai terjemahan dari beragam istilah asing sehingga terkadang mengandung kerancuan pengertian. Pembangunan dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan sebagai terjemahan atau padanan istilah development, growth and change, modernization, atau bahkan juga progress. Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri, menurut Riyadi, tahun 1981 mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun semuanya itu mengarah kepada suatu kesepakatan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat atau dan individu-individu di dalamnya yang diperkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Selaras dengan perkembangan peradaban manusia, telah terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat alami atau disebabkan oleh perubahan-perubahan kondisi lingkungan fisik maupun perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat ulah atau perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sehubung dengan terjadinya perubahan-perubahan kebutuhan tersebut, menurut Dahama dan Bhatnagar 1980 mengemukakan faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan, yaitu satu, adanya keinginan manusia untuk selalu melakukan modifikasi tentang kebutuhan-kebutuhan. Dua, terjadinya persaingan antar individu atau masyarakat yang senantiasa ingin memenuhi kebutuhan. Tiga, terjadinya kerusakan lingkungan fisik dan kelembagaan sebagai akibat persaingan antar individu atau antar masyarakat yang saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan terencana pada hakikatnya merupakan suatu proses yang dinamis yang direncanakan oleh seseorang atau secara individual atau yang tergabung dalam suatu lembaga-lembaga sosial. Oleh sebab itu, perubahan terencana selalu menuntut adanya perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Menurut Kartasasmita 1997 menegaskan bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti yang luas. Bab 2, komunikasi untuk perubahan. Secara historis, pada awalnya teori komunikasi dikembangkan oleh Aristoteles sejak 3 abad sebelum Kristus. Menurut Amri Zai 1984, berdasarkan komunikasi berasal dari bahasa Latin communicar yang berarti berpartisipasi atau memberitahu. 3. Komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan menurut sejarahnya dikembangkan setelah Perang Dunia Kedua di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang mengalami tantangan menghadapi kemiskinan, buta huruf, rendahnya kesehatan, rendahnya keadaan ekonomi masyarakat, politik, dan infrastruktur. Dalam hubungan ini, komunikasi pembangunan biasanya diartikan sebagai penerapan strategi dan prinsip-prinsip komunikasi dalam pembangunan yang diturunkan dari teori-teori pembangunan dan perubahan sosial yang didefinisikan dari beragam masalah sebagaimana yang dikembangkan di dunia barat. Salah satu menghasilkan rumusan tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat, termasuk perbaikan pendapatan dan tujuan-tujuan kehidupan yang lain, menghapuskan ketidakadilan sosial, mendorong reformasi lahan, kebebasan berbicara, dan memantapkan pusat-pusat kegiatan masyarakat dan lain-lain. Berkaitan dengan itu, menurut Slamet 1978, merinci adanya 3 tujuan komunikasi yang di dalam praktek seringkali dilaksanakan bersamaan dengan bobot penekanan yang berbeda-beda terhadap ketiga tujuan tersebut. 1. Informatif, 2. Persuasif, 3. Entertainment. Karena komunikasi memiliki tujuan akhir untuk mempengaruhi perilaku penerima sebagai penerima manfaatnya.
melalui pikiran dan atau perasaannya. Susanto 1973 menambahkan satu tujuan lain, yaitu pendidikan. Di dalam komunikasi pembangunan, perubahan tersebut dapat dilihat pada satu, perubahan dalam pengelolaan usaha atau perorangan, kelompok atau koperasi, pengelolaan atau pemanfaatan pendapatan keluarganya yang terlihat pada proporsi pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi, menabung, serta alokasi waktu dan curahan tenaga kerja yang dikorbankan untuk kegiatan usaha lainnya. Dua, perubahan dalam pelaksanaan kegiatan yang mencakup mobilisasi dan pemilihan sumber daya, proses produksi, penggunaan peralatan dan penerapan teknologi untuk memperoleh nilai tambah, serta kegiatan-kegiatan pemasaran produk yang dihasilkan. Tiga, perubahan tingkat produktivitas atau kenaikan dan mutu produk dan pendapatan dari usahanya. Bab 4, fasilitator komunikasi pembangunan. Dalam praktek komunikasi pembangunan, sumber atau komunikator diperankan oleh fasilitator atau agen perubahan. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, peranan fasilitator sebagai komunikator sangat penting, sebab dalam berkomunikasi, penerima manfaat atau audiens seringkali lebih mementingkan sumber atau siapa yang bicara dan daripada pesan atau yang didengarnya. Artinya, pesan yang disampaikan akan diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh penerima manfaatnya jika disampaikan oleh sumber atau fasilitator yang memiliki kualifikasi tertentu yang disukai atau disegani oleh penerimanya, atau seperti kualifikasi jabatan, gelar pendidikan formal, penampilan pribadi, karisma pribadi, dan lain-lain. Menurut Griffith 1993 menyebut penyuluh atau fasilitator itu sebagai agen perubahan, yaitu seorang yang atas nama perintah atau penyelenggara komunikasi pembangunan yang berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh atau calon penerima manfaat dalam kegiatan pembangunan. Fasilitator adalah pekerja profesional sebagai pelaksana program atau kegiatan demi keberhasilan dan atau tercapainya tujuan-tujuan komunikasi pembangunan. Berdasarkan status dan lembaga tempatnya bekerja, fasilitator dibedakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, yaitu 1. Pegawai negeri sipil, 2. Fasilitator swasta, 3. Fasilitator swadaya. Menurut Mardikanto tahun 2003 menyampaikan beragam peran fasilitator komunikasi pembangunan yang disebut sebagai advokasi, yaitu akronim dari 1. Peran edukasi, 2. Peran diseminasi inovasi, 3. Peran fasilitasi, 4. Peran konsultasi, dan 5. Peran advokasi. Terkait dengan itu, kualifikasi fasilitator komunikasi pembangunan tersebut tim persiapan lembaga sertifikasi profesi fasilitator komunikasi pembangunan yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama-sama Debrid Johnson 2009 merumuskan bukuan kompetensi yang merupakan kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyuluhan pertanian. Bab 5, penerima manfaat komunikasi pembangunan. A. Pengertian penerima manfaat. Dalam banyak kepustakaan komunikasi pembangunan selalu disebut adanya penerima masyarakat kelas bawah, kelompok akar rumput, atau kelompok masyarakat yang termarginalkan. Pengertian itu telah menempatkan masyarakat dalam kedudukan yang lebih rendah dibanding para penentu kebijakan pembangunan, para fasilitator komunikasi pembangunan, dan pemangku kepentingan pembangunan yang lainnya. Karena itu, Mardikanto 1996 telah mengganti istilah sasaran menjadi penerima manfaat yang dapat diartikan sebagai individu atau kelompok masyarakat tertentu. B. Ragam penerima manfaat. Penerima manfaat komunikasi pembangunan dapat dibedakan dalam sebagai bagian berikut. 1. Pelaku utama yang terdiri dari warga masyarakat dan keluarganya. 2. Kelompok penentu yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali kebijakan pembangunan. 3. Kelompok pendukung yang terdiri dari stakeholders atau pemangku kepentingan yang lain yang mendukung memperlancar kegiatan pembangunan pertanian. C. Karakteristik penerima manfaat. Beberapa
status sosial ekonomi yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan keterlibatan dalam kelompok atau organisasi kemasyarakatan. 3. Moral ekonomi masyarakat yang dibedakan dalam moral subsistensi dan moral rasionalitas. Bab 6. Inovasi. Pesan komunikasi pembangunan pada hakikatnya merupakan segala informasi yang ingin dikomunikasikan oleh seorang fasilitator kepada masyarakat penerima manfaatnya. Dengan kata lain, materi komunikasi pembangunan adalah pesan yang ingin disampaikan kepada penerima manfaatnya yang berupa sesuatu yang baru atau sering disebut sebagai inovasi. A. Pengertian inovasi. Menurut Rogers dan Schumacher 1971 mengartikan inovasi sebagai ide-ide baru, praktek-praktek baru, atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat sasaran penyuluhan. Dalam teori komunikasi, inovasi merupakan pesan-pesan komunikasi pembangunan dapat dibedakan dalam bentuk-bentuk yang bersifat informatif, persuasif, dan entertainment. B. Ragam inovasi. Selaras dengan pengertian tentang inovasi tersebut, Rahim 1971 membedakan adanya dua macam tipe pesan, yaitu pesan ideologis dan pesan informatif. A. Pesan ideologis ialah konsep dasar yang melandasi dan dijadikan alasan untuk melaksanakan. Bab 7. Saluran atau media komunikasi pembangunan. Menurut Rogers 1983 menyatakan bahwa saluran komunikasi pembangunan sebagai sesuatu yang dimanfaatkan sumber maupun penerima untuk menyalurkan atau menyampaikan pesan-pesannya. Dengan kata lain, saluran komunikasi adalah alat atau media yang dapat dimanfaatkan oleh individu-individu dan atau kelompok atau organisasi yang berkomunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan mereka secara konseptual. Pada dasarnya dikenal adanya 3 macam saluran atau media komunikasi, yaitu saluran antar pribadi, media massa, dan forum media yang dimaksudkan untuk menggabungkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh saluran antar pribadi dan media massa yang di dalam praktek komunikasi pembangunan. Terutama fasilitator harus mampu mengidentifikasi dan sekaligus memilih saluran atau media yang efektif, sehingga pilihan terhadap penggunaan saluran komunikasi banyak bergantung pada maksud dan tujuan komunikasi. Selaras dengan macam saluran komunikasi yang digunakan, model penyebaran informasi atau inovasi dalam komunikasi pembangunan juga beragam, yang terdiri dari model jarum hipodermis, model komunikasi 2 tahap, dan model komunikasi banyak tahap. Bab 8. Adopsi dan difusi inovasi. Adopsi pada hakikatnya dapat diartikan sebagai proses penerimaan inovasi atau perubahan perilaku yang baik yang berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan fasilitator oleh masyarakat penerima manfaatnya. Selain itu, proses inovasi juga dapat didekati dengan pemahaman bahwa proses adopsi inovasi itu sendiri merupakan proses yang diupayakan secara sadar demi tercapainya tujuan pembangunan. Dari kasana kepustakaan diperoleh informasi bahwa kecepatan adopsi ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor yang terdiri dari sifat-sifat atau karakteristik inovasi, pengambilan keputusan adopsi, saluran atau media yang digunakan, dan kualifikasi fasilitator. Meskipun demikian, Mardikanto 1995 menyelisih bahwa identifikasi beragam faktor penentu kecepatan adopsi inovasi itu masih terbatas pada pendekatan proses komunikasi. Proses difusi inovasi merupakan perempasan adopsi inovasi dari suatu individu yang telah mengadopsi ke individu yang lain dalam sistem sosial masyarakat penerima manfaat yang sama, dan berlangsungnya proses difusi inovasi sebenarnya tidak berbeda dengan proses adopsi inovasi. Bedanya adalah jika dalam proses adopsi pembawa inovasinya berasal dari luar sistem sosial masyarakat penerima manfaat, sedangkan dalam proses difusi sumber inovasi berasal dari dalam sistem sosial masyarakat penerima manfaat itu sendiri. Bab 9. Pengembangan partisipasi masyarakat. Secara umum, partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat
Dari hasil kajiannya terhadap beragam pendekatan komunikasi pembangunan yang dikembangkan di beberapa negara ketiga di Asia, menurut Rahim dan Scrum dan Lemmer 1976 menyimpulkan tentang adanya 3 macam pendekatan komunikasi pembangunan dan ketiga model pendekatan tersebut, yaitu informasi tentang pengalaman penerapannya di negara yang terdapat 4 negara, yaitu 1. Pendekatan pendidikan dan komunikasi pembangunan di Bangladesh dan Korea, 2. Pendekatan melalui media massa di India, 3. Pendekatan agitasi ideologis dan mobilisasi massa di Cina. B. Strategi komunikasi pembangunan. Menurut Rogers dan Crawford dan Ward 1974 menyatakan bahwa strategi komunikasi pembangunan merupakan suatu rencana atau pola untuk mengubah perilaku manusia melalui transfer atau penyampaian ide-ide baru atau inovasi. Sedangkan Leonberger dan Wynne 1982 mengartikan strategi sebagai metode yang terpilih untuk melakukan sesuatu kegiatan. Bertolak dari pemahaman tentang pengertian strategi tersebut, strategi komunikasi pembangunan diartikan sebagai perencanaan komunikasi yang dijadikan pedoman tentang arah dan langkah operasionalnya dengan menggunakan metode yang terpilih dalam rangka perubahan perilaku individu dan masyarakat melalui interaksi yang setara antara pemangku kepentingan pembangunan dalam guna perbaikan mutu hidup mereka sendiri dan perbaikan serta pelestarian lingkungan fisik dan sosial masyarakat. Bab 12. Mengefektifkan komunikasi pembangunan. A. Keberhasilan komunikasi. Menurut Conway 1971 merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menuju keberhasilan komunikasi, yaitu 1. Adanya kesamaan kepentingan atau conflicting of interest antar semua pihak yang berkomunikasi. Artinya, di samping fasilitator berkeinginan menyampaikan pesannya, penerima manfaat juga benar-benar berminat menerima pesan yang disampaikannya. 2. Fasilitator harus percaya tentang keunggulan pesan yang disampaikan untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah yang dirasakan oleh penerima manfaat. B. Kegagalan komunikasi. Kegagalan komunikasi dapat diartikan sebagai komunikasi yang tidak berhasil mencapai tujuannya, yaitu komunikasi yang tidak memperoleh respon dan efek yang diharapkan oleh fasilitator maupun penerima. Mata 1979 merancang model komunikasi dengan partisipasi aktif masyarakat yang dimulai dengan rumusan sasaran sebagai berikut. 1. Komunikasi memiliki tugas sosial yang terkait dengan struktur sosial yang merinci sifat dan pengaruhnya terhadap proses komunikasi. 2. Kebebasan berkomunikasi harus dijamin baik bagi setiap individu dan masyarakat. D. Peran komunikasi dalam pembangunan. Menurut Contreras 1979 menyatakan bahwa dalam komunikasi pembangunan, hal yang lebih penting harus diperhatikan adalah potensi komunikasi dalam konteks sosial